seterusnya. Tapi jamaah sekalian, apa poin yang mau kita ambil? Bahwa Allah menurunkan bacaan Quran dengan bacaan yang beda-beda. Bulan lalu saya sudah jelaskan dan sudah ditanya sama sesepuh kita, wah ketinggian Ustadz materi kayak gitu, kita kagak paham gitu ya. Ya memang agak ketinggian, saya juga nggak nguasain juga, tapi paling tidak kita tahu bahwa ada bacaan yang berbeda. Nah tadi malam Pak, saya nonton siaran langsung kemarin sore ya, siaran langsung dari Masjidil Haram. Sepi Pak, Ka'bah dikelilingin orang lagi tawaf jam 2 siang. Itu kan ada qori baca Quran buat ilustrasi suara. Itu yang baca, dia baca pakai bacaan Warash dari Nafi'. Saya dengerin sama istri saya protes mulu. Salah itu bacaan kayak gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu tuh 2 harokat doang, kenapa panjang banget? Jadi ya bacanya 6 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kalau kita ngaji di Indonesia Pak, pala kita udah benjol Pak, dijedotin sama guru ngaji kita, salah gitu kan. Kenapa? Karena kalau di kita, bacaan kita namanya hafaz. Dari Asim itu amanu 2 harokat saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Amanu 2 harokat. Tapi dia baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaik. Nah panjangnya sampai 6 harokat. Kaget kita. Terus dia kalau baca alaihim itu dia baca pakai didomahin ya. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Kalau di sini Pak imam baca kayak gitu, alaihimu waladdallin, jamaah pulang. Kagak sah lo ngaji belau salat kayak gitu, imamnya ngaco bacanya begitu. Nah, ternyata itu kejadian Pak di Masjid Nabawi. Syekh bin Baz itu sampai turun tangan gara-gara orang Afrika kalau ngaji itu Pak bacaannya hancur seancur-ancurnya dan dipanggil di sidang. Lu jangan macam-macam di sini ya. Ini negeri Madinah tempat turunnya Quran. Kalau ente baca Quran kayak gitu hancur di sini, namanya mencoreng Al-Quran. Yang dituduh begitu ngejawab, kami nggak mencoreng, kami belajar ini dari guru kami di negeri kami. Ini riwayat Warash. Kaget Syekh bin Baz, Warash itu apa? Nah, diajak ngobrol panjang lebar. Ini kitabnya, ini rujukannya, ini tokohnya. Dan di dunia ini bukan cuma ada Warash ya, ada 7 qiraah yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Rada bengong-bengong dikit juga tuh Syekh bin Baz, tapi akhirnya beliau bilang apa? Oke, tapi sahih apa enggak? Sahih, enak aja kagak sahih, mutawatir. Lebih dari sahih berarti, lebih dari sahih, mutawatir. Wah, kalau begitu kita justru sekarang lestarikan. Sekarang coba cari siapa ulama ahli qiraah yang paling pinter, paling tinggi derajatnya, kita undang ke Madinah, suruh ngajarin kita ini. Semua menjawab dengan satu nama. Di dunia ini paling top markotopnya ada di Mesir. Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Udah tua, udah pensiun di Mesir. Nah kata bin Baz, gua nggak mau tahu bagaimana caranya, panggil tuh ulama suruh ngajar di Marif.
Gitu kalau pakai bahasa Betawi, Pak. Gua kagak mau tahu, pokoknya lu sampai sini aja, gitu kan. Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi memang guru dari semua guru qiraah. Semua orang tahulah begitu. Nah, kemudian disampaikanlah undangan dari Syekh bin Baz. Dan beliau mengatakan, enggak mau, saya udah tua. Ntar murid-murid saya aja saya kirim ke sono dah. Ya banyak nih murid saya. Saya udah tua, saya udah mau pensiun, udah kagak ngurusin begituan. Tapi permintaan dari Syekh bin Baz ini ditambahi dengan begini. Ilmu itu harus diambil dari sumbernya yang paling original. Emangnya ente nggak mau menyebarkan ilmu ini ke seluruh dunia? Kita nih Saudi duit banyak. Seluruh dunia akan kita tarik ke sini untuk belajar ilmu ini dan ente ajarin. Setelah ditimbang, kata Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, oke. Tapi syaratnya yang belajar harus sudah hafiz Quran. Siap, kita kasih syarat harus sudah hafiz. Udah pinter tajwidnya, siap gitu. Udah semuanya siap, datang Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Nah, disitulah berdiri di Universitas Islam Madinah ya, pengajaran ilmu qiraah sab'ah. Ada bukunya, Pak, tebel, dan ada istilahnya rumus-rumusnya yang sudah jadi nazam. Itu harus dihafal. Jadi mahasiswanya emang harus ngafalin teorinya selain juga prakteknya. Jadi dua itu double. Susah, Pak. Itu fakultas paling menyusahkan itu ya yang jurusan Al-Quran, khususnya menghafal matannya ya, yang luar biasa itu. Tapi ya alhamdulillah perwakilan dari negeri kita ada dua ya, mahasiswa kita ya, dulu sih masih muda tapi sekarang udah senior ya. Dua orang menjadi lulusan dari Madinah. Dan dari situlah kita di Indonesia jadi kenal ada qiraah sab'ah itu. Yang pertama guru kita Dr. Ahmad Fatoni, yang kedua guru kita Dr. Ahsin Sakho. Sama-sama dari Madinah, langsung ngambil sanad dari Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Muridnya banyak di Indonesia, kalau saya sih murid-muridan aja. Tapi yang benar-benar menyebarkan itu misalnya qari kita, qari internasional yang sangat terkenal ya, Muammar ZA. Saya aja pertama kali dengar ada orang baca wadduha, ya Muammar itu pertama, gara-garanya ini Muammar ngapain sih ngomong wadduha. Wah, ternyata itu ngambil sanad dari sono. Dari situ kemudian di Indonesia jadi terkenal, oh ada qiraah yang berbeda-beda. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu kira-kira sejarahnya. Nah sekarang kalau kita bilang ada qiraah sab'ah, sebenarnya Pak sejarahnya begini. Yang pertama, istilah sab'ah itu tidak ada hubungannya dengan sab'atu ahruf, tidak ada hubungannya. Istilah qiraah sab'ah atau qiraah yang 7 itu adalah ijtihad ya, atau apa yang disusun oleh seorang alim besar bernama Ibnu Mujahid ya. Ibnu Mujahid tahun wafatnya 324. Beliau kemudian menyusun penelitian, berkeliling ke seluruh dunia Islam dan memperhatikan riwayat-riwayat yang ada di tengah masyarakat. Nah, kemudian beliau berinisiatif untuk menghimpun, mengumpulkan, mengkoleksi qiraat yang mewakili setiap negeri Islam dan betul-betul mempresentasikan qiraat yang mutawatir, sehingga sudah terkumpul sekian banyak dan beliau pilih ada 7 ya. Misalnya contoh bacaan Ibnu Katsir itu adalah bacaan para ulama yang disepakati oleh penduduk Mekah. Imam Asy-Syafi'i Pak itu orang Mekah, kecilnya belajar Quran di Mekah, dia pakai riwayat Ibnu Katsir.
Nah, kalau orang yang belajar Quran di negeri Syam, yang paling masyhur adalah bacaannya Ibnu Amir, dan begitulah seterusnya. Jadi kemudian Ibnu Mujahid wafat 324 Hijriah menulis sebuah buku yang judulnya Kitabus Sab'ah fil Qiraat, kitab 7 dalam qiraat. Nah, inilah buku yang mengkolek 7 wilayah Islam yang mewakili masing-masing qiraat yang berbeda-beda. Nah, memang bukan salah sih, tapi kebetulan saja beliau tuh menyusun cuma 7. Padahal sih lebih banyak dari 7. Sampai 10, sampai 20, sampai 30, banyak. Cuma entah bagaimana yang disusun oleh Ibnu Mujahid dalam kitabnya dengan judul Kitabus Sab'ah ini yang sangat populer di mana-mana, sehingga terkesan bahwa qiraat itu cuma ada 7. Padahal enggak juga gitu ya. Nah, cuma memang pada akhirnya karena yang terkenal ditulis oleh Ibnu Mujahid cuma 7 qiraat, ya yang berkembang di seluruh dunia akhirnya ya cuma 7 itu aja. Nah, 7 itu siapa saja? Ibnu Amir menulis, Ibnu Mujahid ini menulis 7 itu yang pertama bacaannya dari orang-orang negeri Syam, ya. Itu imamnya, imam qiraatnya bernama Imam Ibnu Amir. Wafatnya tahun 118 Hijriah. Kalau orang Mekah tadi Ibnu Katsir, Abdullah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini bukan mufassir yang punya tafsir Ibnu Katsir, lain lagi. Ya, ada 2 Ibnu Katsir yang berbeda. Nah, kalau untuk orang Kufah, bacaan mereka yang terkenal imamnya adalah Imam Asim. Kita nih Pak, orang Indonesia baca Quran pakai jalur qiraatnya Hafiz dari Asim. Ya, Hafiz itu muridnya, gurunya Asim. Nah, kalau orang Basrah itu guru besarnya Imam Abu Amr, orang Kufah lagi Imam Hamzah. Kalau Madinah itu Nafi' dan kemudian orang Kufah lagi Al-Kisai. Kufah itu ada banyak Pak, ada Asim, ada Hamzah, ada Kisai. Yang lain itu Syam diwakili oleh Ibnu Amir, Mekah oleh Ibnu Katsir, Basrah Ibnu Amr, Madinah Nafi'. Nah, maka ketika bacaan Al-Quran itu bersumber dari salah satu dari 7 imam itu, para ulama sepakat menyebutnya dengan istilah qiraah. Jadi kita sebut qiraahnya Ibnu Katsir, oh itu qiraahnya orang Mekah. Qiraahnya Nafi', oh itu qiraahnya orang Madinah. Qiraahnya Asim, oh itu orang Kufah. Hamzah Kufah, Kisai Kufah. Nah, begitu. Jadi disebut dengan istilah qiraah. Baik. Kemudian kita loncat ke abad ke-5 Hijriyah. Ada seorang alim ahli Quran bernama Abu Amr Ad-Dani. Wafatnya tahun 444. Melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Ibnu Mujahid dengan menghimpun banyak riwayat sehingga berhulu kepada 7 imam tadi. Maka hasil penelitian yang amat berharga itu kemudian juga dibukukan dan diberi judul Jami'ul Bayan fil Qiraatis Sab'. Jami'ul Bayan fi Qiraatis Sab'. Kumpulan penjelasan tentang qiraah sab'ah. Nah, karya inilah yang disepakati sepanjang sejarah sebagai karya yang paling lengkap dalam masalah periwayatan bacaan Quran, karena tidak kurang dari 500 riwayat dan tariq yang sampai kepada 7 imam tadi. Tapi kemudian oleh Abu Amr Ad-Dani diringkas dari sekian banyak itu, tiap
satu imam dari 7 imam itu disebutkan dua muridnya. Padahal muridnya banyak, ratusan, tapi disebut 2 aja biar gampang. Nah, jadi kemudian kita mengenal dari 7 imam masing-masing punya 2 murid, ya, yang kita sebut dengan istilah riwayat. Kalau dari 7 imamnya kita sebut qiraah, tapi kalau dari 2 muridnya masing-masing kita bilang riwayat. Jadi nanti ngomongnya begini, orang Indonesia baca Quran riwayat Hafiz dari qiraatnya Asim. Nah, begitu sebutannya. Itu Pak, kalau kita nonton di layar kaca Masjidil Haram ada bacaan Quran, di bawah tuh di subtitlenya ada tulisan qari'nya namanya siapa, tapi disebutkan ala riwayati Hafiz an Asim, ala riwayati Warash an Nafi', gitu ya. Nah, apa yang sudah ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani ini ditindaklanjuti lagi oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi menazamkan materi dalam kitab At-Taisir dalam satu karya masterpiece-nya yang disebut dengan Hirzul Amani wat Tahani, menjadi puisi. Jadi rumusnya tadi dipuisikan menjadi 1171 bait, istilahnya nazam, ya, dan disambut oleh pakar qiraah seluruh dunia. Tidak kurang sampai 50 kitab untuk mensyarah atau menjelaskan kitab Hirzul Amani wat Tahani. Kitab apa itu? Kitab yang menjelaskan tentang qiraah sab'ah. Jadi itu bukan cuma ngarang, bukan cuma bunyi, tapi ada teorinya, ada ilmunya. Dan sampai hari ini kita mengenal, kemudian ada banyak sekali, tapi semua memang kembali kepada 7 imam itu.